Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang teori penetrasi sosial. Nah, bagi teman-teman yang mau tahu apa itu teori penetrasi sosial, segera merapat. Yuk kita bahas bersama-sama. Mbak Ida yakin bahwa ilmu itu nggak hanya datang dari Mbak Ida, jadi diskusi dan apapun saran masukan boleh disematkan di konteks di bawah atau boleh juga melalui Google Classroom ataupun WhatsApp Group bagi teman-teman yang sekampus dengan Mbak Ida, yang Mbak Ida ajar terutama ya. Tapi bagi teman-teman online, monggo kalau ada masukan sangat dipersilahkan karena mungkin ilmu saya masih cetek ya. Oke, kita share. Apa sih teori penetrasi sosial? Nah, teman-teman, teori ini adalah teori komunikasi yang menyatakan bahwa sebuah proses hubungan itu dari individu-individu itu akan bergerak, teman-teman, dari komunikasi yang superficial, dari komunikasi yang sangat permukaan kepada komunikasi yang lebih intim, atau baik itu keintiman secara intelektual ataupun emosional, ya. Jadi konteksnya teori ini akan menjelaskan tentang bagaimana suatu keadaan ketika kita yang tadinya nggak kenal siapa-siapa, kemudian jadi kenal, jadi teman dekat, bahkan jadi klop atau bahkan jadi pasangan, ya. Kenapa itu terjadi? Kita bisa melihat dari konsep dan gagasan salah satunya dari teori penetrasi sosial. Oke, lanjut ya. Oke, next. Oke, sejarah dari teori penetrasi sosial ini adalah ditemukan oleh Irwin Daltman dan Dalmas Taylor di tahun 1973, teman-teman. Dan mereka percaya bahwa hubungan itu sangat variatif dalam konteks penetrasinya, ya. Ada yang sangat cepat intimnya, ya, menuju teman yang sangat dekat atau pasangan yang sangat dekat. Ada yang prosesnya sangat lama, ada yang kemudian prosesnya relatif biasa saja atau step by step, tidak lama, tidak cepat kayak gitu ya. Sehingga akan sangat bervariasi tergantung pada siapa dan bagaimana orang-orang ini melakukan atau bertahap melakukan proses berhubungan antara satu sama lain ya. Dan diyakini bahwa hubungan ini bersifat teratur, teman-teman, dan dapat diduga atau diprediksi perkembangannya. Makanya bagi teman-teman yang mungkin sedang PDKT, sedang ta'arufan mungkin ya, kita akan bisa memprediksi bahwa orang itu memberikan sinyal positif kepada kita atau hubungan ini bisa berlanjut ketika ada gelagat-gelagat yang positif dari pendekatan kita terhadap dia gitu ya. Apalagi bagi teman-teman yang cowok-cowok ya, biasanya teman-teman akan paham ketika PDKT itu lawan jenis kita atau ketika ta'aruf, lawan jenis kita ketika dideketin itu konteksnya gimana? Apakah dia akan menjauh atau konteksnya semakin dekat atau akhirnya semakin dekat lagi? Itu kita bisa duga karena menurut Dalman dan Taylor itu proses ini adalah proses yang teratur dan bisa diprediksi perkembangannya. Nah, kita lihat seperti apa sih prediksinya atau lebih lanjutnya. Nah, social penetration theory atau kita sebut SPT ya, ini dikatakan sebagai teori yang tadi menjelaskan kepada bagaimana tahapan dari hubungan yang tadinya hanya sebatas permukaan saja menjadi hubungan yang lebih intim atau lebih dekat secara emosional dan intelektual, secara rasional gitu ya. Keintiman tadi bukan hanya sekedar bisa apa saling bersalaman saja gitu ya atau bahkan saling menangis gitu ya. Tapi konteksnya adalah tidak hanya keintiman fisik teman-teman, tetapi juga keintiman intelektual secara logika, rasional kita saling nyambung dan keintiman emosional secara perasaan kita juga
diterima, ada posisi diterima, ada posisi dihargai, kemudian ada posisi bisa saling berbagi, kayak gitu ya. Sampai pada tahapan di mana kedua belah pihak itu bisa dianggap intim, itu keduanya bisa melakukan kegiatan bersama dan saling tukar. Saling tukar itu adalah saling berbagi emosi, berbagi cerita, berbagi kedekatan gitu ya, saling bisa misalnya mengayomi, melindungi kayak gitu konteksnya dan lain-lain sebagainya. Jadi konteks kedekatannya adalah seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, asumsi, sorry, sorry. Sama seperti yang biasanya bahwa dalam teori ini juga terdapat asumsi ya. Ada dua macam asumsi. Yang pertama adalah asumsi dari, sorry, ada empat asumsi. Yang pertama adalah hubungan-hubungan memiliki kemajuan dari proses yang tidak intim menjadi hubungan yang lebih intim, atau dari konteks superficial atau permukaan menjadi hubungan yang lebih intim. Itu adalah asumsi yang pertama. Kemudian asumsi yang kedua adalah secara umum ya, eh, perkembangan hubungan itu sistematis dan dapat diprediksi. Tadi Mbak Ida bilang, kita akan bisa memprediksi hubungan kita akan lanjut bagus atau enggak, atau bahkan kita akan ditinggal, atau kayaknya enggak deh, dia enggak bisa nerima deh, kayaknya beda deh ini frekuensi kita gitu ya. Itu dari bagaimana ini bisa diprediksi gitu teman-teman. Misalnya ada sinyal-sinyal negatif nih, oh kok kayaknya kalau dia diajak ngomong lebih banyak aku yang ngomong ya gitu daripada dia lebih diem dan dia cuma apa senyum-senyum, kalau aku datang juga seadanya nerimanya kayak gitu misalnya, sehingga ada konteks yang secara umum kita bisa memprediksi ya. Kemudian yang ketiga adalah perkembangan hubungan itu mencakup depenetrasi atau penarikan diri ya, atau bahkan disolusi. Bisa konteksnya hilang gitu ya, atau pencabutan diri. Penarikan diri di sini adalah ada kemungkinan di tahapan tertentu orang merasa tidak nyaman atau tidak sesuai dengan kita, akhirnya dia melakukan penarikan diri dari hubungan tersebut. Dan kemudian ada yang sampai pencabutan diri dari hubungan tersebut. Ya. Jadi konteksnya di sini sehingga asumsi yang keempat ini adalah asumsi yang terpenting bahwa dalam teori penetrasi sosial, pembukaan diri atau keterbukaan diri ini adalah inti dari perkembangan hubungan. Jadi teman-teman misalnya ada dalam suatu pertemanan yang baru, misalnya teman-teman kayak dulu apa namanya pas awal-awal masuk kuliah gitu ya, teman-teman pasti akan mencoba membuka diri kalian kepada teman-teman kalian, karena ketika kalian tidak membuka diri, perkembangan hubungan kalian dengan teman-teman baru ini akan sangat susah, ya nggak, ngerasa nggak demikian? Atau ada lingkungan baru yang kemudian mengharuskan kalian untuk bertemu dan berkenalan dengan orang baru atau lingkungan baru deh, teman-teman pasti akan berusaha menegosiasikan diri untuk lebih membuka diri, untuk memudahkan kalian lebih engage, lebih dekat dengan teman-teman yang baru ini tadi. Ya, karena tanpa pembukaan diri, eh, perkembangan hubungan akan sangat slow atau bahkan tidak ada perkembangan, atau bisa juga tadi orang ngerasa nggak nyaman sama diri kita, akhirnya depenetrate gitu ya, akhirnya mencabut melakukan penarikan diri dari hubungan kita karena merasa kok aku aja yang membuka diri, kok kamu nggak mau membuka diri sih kayak gitu ya. Jadi konteksnya seperti itu teman-teman. Nah, kemudian eh dalam konteks ini gambaran dari hubungan-hubungan yang ada, proses keterbukaan, proses dari perkembangan hubungan ini dinyatakan oleh Taylor dan Daltman, sorry, typo, seperti lapisan bawang bombay. Ya, kalau teman-teman bisa ngelihat lapisan bawang bombay itu kan kalau kita kupas itu bisa layering ya. Kita bisa peel off gitu ya.
Kita bisa kupas satu layer kayak gitu ya. Ini sama dengan analogi yang disampaikan oleh Daltman dan Taylor. Mereka mengasumsikan bahwa untuk mengembangkan hubungan antara pihak-pihak yang berkomunikasi, lapisan-lapisan bawang ini harus dibuka satu-satu, ya. Harus ada pembukaan. Kemudian hubungan seseorang dapat dianalogikan dari konteks lapisan luar sampai keintiman. Lapisan luar ini biasanya lapisan bawang di luar itu adalah citra citra publik. Ini adalah lapisan yang dimiliki seseorang yang serupa dengan apa yang orang lihat secara denotatif, secara kasat mata. Oh, misalnya ketika kita terlihat, sorry, apa orangnya cantik, bersih pakaiannya kayak gitu. Kemudian fashionable gitu ya. Kemudian oh ternyata syar'i nih karena jilbabnya menutup aurat dengan baik kayak gitu ya misalnya. Sehingga itulah citra publiknya yang diperlihatkan karena ini adalah lapisan terluar yang memungkinkan orang melihat secara kasat mata gitu. Nah, konteks yang kedua adalah reprositas. Reprositas itu adalah adanya keterbukaan balik. Jadi eh, ada keterbukaan balik dari seseorang kepada orang yang lainnya gitu. Jadi ada sama-sama reprositas, saling terbuka. Tanpa adanya keterbukaan balik, misalnya hanya kita yang membuka diri, orang lain yang kita ajak berhubungan tidak membuka diri, tidak akan ada reprositas dan tidak ada eh, apa pendalaman hubungan atau proses hubungan yang lebih dalam. Kemudian yang ketiga adalah keintiman yang dapat diproses tanpa adanya reprositas. Sorry, keintiman tidak dapat tadi diproses tanpa adanya reprositas. Tadi ya, yang Mbak Ida jelaskan ya, bahwa tanpa adanya reprositas, tidak ada ketersalingan gitu ya, teman-teman tidak akan bisa memproses hubungan kalian lebih dalam gitu. Jadi bagi teman-teman yang sedang melakukan PDKT, ta'aruf, atau penyesuaian kepada pasangan atau pada keluarga ya, kepada orang tua kalian misalnya, kalian ngerasa kok ternyata nggak deket sama orang tua, oh jangan-jangan kalian coba analisis diri kalian. Apakah kalian mencoba membuka diri kepada orang tua kalian tentang hal-hal yang dimungkinkan ketika kalian berdiskusi bersama orang tua kalian gitu ya. Jadi konteks ini tidak hanya kepada pasangan saja tetapi juga kekerabatan yang lain untuk menjaga keintiman atau melihat keintiman kita ya. Next ya. Nah, ini kita coba gali dari penampakan bawang bombay. Dua dimensi self disclosure ya. Disclosure ya. Dalam konteks kebawang bombayan, kebawang bombayan bukan berarti menangis-nangis ria ya di sini ya. Tapi konteksnya adalah ada dua dimensi yang terlihat. Yang pertama adalah breadth, itu adalah keluasan, dan ada depth atau kedalaman. Bukan depth utang ya, tapi kedalaman. Breadth di sini menggambarkan luasan atau variasi topik yang dibahas atau didiskusikan dalam suatu hubungan ya. Jadi teman-teman ketika eh, perbincangan teman-teman antara teman kalian satu dengan yang lain gitu lebih variatif gitu ya. Berarti kalian sudah memasuki keluasan, ada breadth gitu ya. Tetapi semakin eh, intim hubungan kalian gitu ya. Topik-topiknya semakin satu topik tapi dibahas secara mendalam gitu ya. Misalnya ngomongin keluarga tapi dibahas sampai dalam siapa keluarganya, ayahnya kerja di mana, hubungan kamu dengan ayah seperti apa. Berarti konteksnya satu topik tapi dalam, itu berarti kalian sudah mendapatkan kedalaman atau depth ya. Sehingga ada konteks levels. Di sini kalian bisa lihat ada konteks superficial, lapisan yang hijau, berarti kalian sedang ada di permukaan. Biasanya kalau di permukaan itu kalian pertama kenalan kan akan tanya namanya siapa sih kayak gitu ya. Nggak mungkin tiba-tiba kalian tanya, namanya siapa, mau nggak jadi pacarku. Menakutkan kan ya. Jadi konteksnya teman-teman akan tanya tuh data diri dulu, bagaimana apa sih
kalian siapa, asalnya di mana, kayak gitu ya. Misalnya ngambil prodi jurusan apa, kayak gitu, kampusnya di mana. Contoh hal-hal yang bisa di-share secara umum, yang memungkinkan untuk halayak umum atau orang yang mau berkenalan itu mengenal kalian. Itu adalah superficial. Kemudian ada konteks yang intimate. Intimate ini ya berwarna biru. Konteks intimate ini adalah menuju kedekatan teman-teman, ya. Proses menuju kedekatan yang nanti akhirnya ke personal. Ke personal tuh misalnya masalah tadi. Kalau di intimate itu biasanya menanyakan hobi, ya, gagasan tentang hobi, tentang misalnya agama, ketika misalnya sudah sampai di konteks itu gitu ya, keyakinan gitu ya, kayak gitu. Kemudian yang personal tadi, gagasan keluarga, value kalian, diri kalian, keyakinan kalian, dan lain-lain, konteks personal. Kemudian yang core itu benar-benar lebih dalam lagi, deep. Kalian bisa sharing sampai dalam, bisa saling berbagi emosi, bisa saling berbagi bertukar pikiran terhadap sesuatu hal yang sedang diperbincangkan di eh, apa masyarakat atau bahkan di konteks pasangan kalian saja atau seperti apa itu berarti konteksnya core gitu ya. Nah, eh tergambar ya, teman-teman bisa melihat pada gambar ada social penetration, ada depth but not breadth ya. Ada yang orang dalam saja tetapi nggak terlalu luas gitu ya, ngerti orang gitu ya. Tapi ada yang bahkan luas, topiknya beragam gitu, tetapi nggak dalam ya, cuma tahu bahwa oh dia anak ketiga dari tiga bersaudara, oh dia dosen, oh dia suka makan ikan, oh dia misalnya agamanya Islam, itu kan bahasanya banyak, breadth, tapi nggak deep, nggak dalam. Tapi ada yang breadth dan depth gitu ya. Jadi semakin luas, tapi juga dalam keluasan itu juga ada kedalaman di masing-masing. Itu berarti kalian sudah mendapatkan tadi kedalaman dan keluasan. Jadi masing-masing orang akan variatif dalam konteks penetrasi sosial. Nah, ada empat konteks atau fase dari teori ini yang menggambarkan tentang tahapan penetrasi sosial, ya. Yang pertama adalah lapisan terluar kulit bawang, itu dinamakan orientasi, di mana kalian akan berbagi tadi, berbagi data diri, informasi informasi identitas kalian lah ya, ya, untuk menggambarkan diri kalian itu seperti apa dari ke secara umum gitu. Itu adalah konteks orientasi, kenalan kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, itu adalah lapisan kulit bawang yang kedua ketika kita peel off itu adalah lapisan di mana kalian sedang melakukan pertukaran penjajakan afektif. Ya, di sini biasanya kita akan melihat kemungkinan-kemungkinan dari pertukaran afektif. Apakah memungkinkan ketika misalnya aku menceritakan tentang ini, gitu misalnya hal ini kepada dia, apakah direspon secara positif oleh dia? Apakah dia juga menanggapinya secara positif gitu ya? Atau misalnya nyambung nggak ya ketika dia aku ajak ngomong ini gitu ya? Kalian sedang dalam fase menimbang-nimbang dan mencoba mendiskusikan atau memposisikan diri kalian untuk melakukan penjajakan dalam konteks emosional atau afeksi, ya. Kemudian yang ketiga adalah lapisan eh, dalam konteks pertukaran afektif. Nah, dalam pertukaran afektif ini, teman-teman memungkinkan, sudah memungkinkan teman-teman saling bertukar afeksi atau emosi yang tadinya hanya cerita tentang apa tinggal di mana saya tinggal di mana, prodi apa, kemudian sukanya apa gitu ya. Di sini, di tahapan ketiga, kalian sudah bisa cerita dalam, misalnya tentang pacar kalian, bagaimana kemudian kehidupan keluarga kalian, bisa saling support, bisa saling tangis dan meluk, misalnya antara perempuan gitu ya, misalnya saling support, antara laki-laki juga saling menenangkan, misalnya udah bro, kita sama-sama kuat, kayak gitu ya. Misalnya contohnya seperti itu. Berarti kalian sudah melakukan pertukaran afeksi atau afektif. Dan yang keempat adalah pertukaran yang sudah stabil, di mana teman-teman sudah hafal, sudah paham betul dengan konteks pasangan kalian atau teman
teman kalian atau pasangan atau apa lawan lawan hubungan kalian gitu ya. Di mana teman-teman akan merasa bahwa ketika misalnya bahkan ada sesuatu yang dianggap pasangan kalian atau teman kalian ini tidak disukai, kalian akan mencoba mencari celah untuk tidak menceritakan ini atau mencerita kalau memang harus menceritakan berarti kalian mencoba untuk mencari cara bagaimana kalian akan mengkomunikasikan hal ini dengan baik tanpa melukai perasaan dia gitu ya. Sehingga konteksnya sudah stabil. Ada ribut-ribut kecil, kalian akan tenang lagi, bisa baikan lagi. Berarti kalian sudah melakukan pertukaran yang stabil, ya. Mungkin itu saja dari Mbak Ida untuk penjelasan teori penetrasi sosial. Semoga teman-teman semua paham bahwa segala hubungan itu prosesnya variatif, ya. Tidak bisa dipaksakan tanpa keterbukaan. Orang-orang akan mengalami proses makin dalam, tapi juga akan ada orang yang mengalami penarikan diri gitu ya dalam suatu hubungan. Jadi semuanya mungkin. Coba kita analisis bersama bagaimana hubungan kita dengan pasangan, hubungan kita dengan keluarga melalui teori ini. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas segala salah hilaf. Kita kembali dalam video yang lain. Semoga bermanfaat. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.